Ya memang congornya begitu. Omong ini nggak boleh ngomong gitu. Jadi, Mas Saiman, saya protes. Ini harusnya nggak boleh ini ngomong KPI, cebokan, KPI harusnya protes. Tapi saya ngomong congor boleh. enggak. Loh, nggak boleh kalau ngomong congor itu nggak boleh, Pak. Nggak bisa. Itu bahasa Jawa. Enggak, congor itu bahasa Jawa, artinya mulut yang sangat kasar. Enggak. Ini protes ini KPI harus memprotes tidak. Udah, ini nggak boleh ini. Ini nggak boleh, udah. Kalau cebokan boleh. Udahlah ini. Oke, sekarang saya berikan kesempatan Bang Prof. Firmanto Laksana untuk menjawab semua apa yang disampaikan oleh Bung Refli. Silakan. Sekaligus closing statement. Baik, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan sama Pak Refli ini kan adalah yang sudah kita diskusikan berbulan-bulan. Dari mulai kita membuat aduan, laporan, penyidikan, kemudian penetapan tersangka, P19 dan sudah memenuhi apa yang disampaikan dalam P19. Jadi saya pikir fakta-fakta itu sudah secara gamblang. Jadi kalau tadi lantas ada hal-hal yang disampaikan menurut saya tadi mencoba untuk memakai ilustrasi-ilustrasi, itu adalah halusinasi-halusinasi yang disampaikan. Dan saya menyampaikan pada forum ini dan harus meluruskan forum ini karena yang dirugikan itu masyarakat. Masyarakat. Kenapa saya bilang yang dirugikan masyarakat? Karena masyarakat jadi bingung. Bayangkan, kita kan harus percaya dong kepada negara. Negara sudah melakukan proses, melakukan semua hal sampai dengan penetapan tersangka dan pemenuhan unsur-unsur yang diperlukan dalam delik yang disampaikan pada pasal yang disampaikan. Mengenai masalah ITE, tadi dibaca, kita bisa dengar, di review aja. Ada perubahan, ada editing dan sebagainya. Seakan-akan apa yang disampaikan itu adalah asli. Kenapa? Dikatakan yang ditunjukkan itu asli dan itulah palsu. Kan gitu, padahal kan nggak pernah dilihat sama Mas Roy mengenai ijazah aslinya. Kok bisa dia bilang itu palsu? Maka ada potongan, itu sudah kita bahas panjang lebar. Dan pihak penyidik sudah menyajikan itu berkali-kali di berbagai forum. Terakhir, sepengetahuan saya itu ada di dalam gelar di 15 Desember tadi yang disampaikan sama Pak. Di situ dilihat fisiknya sama semua. Ya? Fisik ijazahnya. Fisik ijazah. Keluar dari situ menjadi soal baru. Wah, palsu dan sebagainya. Hari ini ada kebenaran, ditolak. Karena kita ingin apa yang kita sampaikan aja benar. Contohnya ada orang minta RJ, mengatakan saya lihat asli, ya nggak hanya satu orang, ditolak karena tidak sesuai dengan preferensinya. Saya nggak mau, ini harus terus. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Refli tadi menurut saya adalah akrobat. Ya, kenapa saya bilang akrobat? Ya boleh saja kita bisa menyampaikan hal-hal ke publik, tapi jangan sampai disesatkan. Kenapa saya bilang disesatkan? Penetapan tersangkanya ada kok. Gitu loh. Kenapa saya bilang ini akrobat? Karena apa? Karena yang disampaikan ini kan tinggal kita buktikan. Tadi sampaikan sesungguhnya yang takut si A, si B, si C. Aduh, Pak Jokowi dari awal sudah menyampaikan dia menyayangkan. Pak Jokowi menyayangkan. Sebelum kita buat laporan, kita sudah memberikan informasi terbuka, somasi terbuka. Jangan, stop. Sebelum ini masuk pun itu ada aduan. Masih dieksaminasi. Tadi kan disampaikan ada laporan nih terkait yang berlanjut nih, fenomena baru nih. Harusnya karena itu adalah AI, maka harus ada unsur mengenai ITE yang disampaikan. Saya nggak tahu ya, saya nggak ikut masuk di situ, saya nggak mau mencampuri. Tapi kami juga melakukan verifikasi, apakah orang-orang yang di dalam bukti yang kita sampaikan itu adalah orang yang kita buat aduan dan laporannya. Kan dicek, dipanggil. Apakah digunakan haknya untuk menjawab sebagai silahkan. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu hal salah semua, polisi salah, lapor salah, semua salah, UGM yang mengeluarkan dan memverifikasi salah, Pak Jokowi yang berkuliah salah, temannya salah. Nah ini kan contohnya kan, kenapa? Karena nggak sesuai dengan keinginannya. Kita nggak bisa entertain semua orang.
Kita nggak bisa entertain semua orang. Saya kan sebentar. Nggak bisa. Sebenarnya Pak. tadi yang disampaikan Bang Refli. Nanti saya bilang Gofur, saya selama 3,5 jam duduk manis, not even single word saya sebutkan. Saudara ngomong, saya kasih. Saya harus jelaskan dulu. Ntar kalau udah selesai silakan aja. Ya. Bukan, yang dijelaskan Gak bisa, oleh gak bisa. Bang Saya harus Refli luruskan tadi. dulu, gak bisa. Hukum Ada aturan material dong. dan Kan ada hukum aturan. formilnya Jadi gitu loh, Bang. singkatnya, ini persoalan sudah di ujung. Maka episodenya adalah, yuk kita buktikan. Sederhana itu. Masalah nanti teman-teman di sini merasa, kenapa begini, kenapa begitu. Ya boleh-boleh aja. Tapi yang ingin saya sampaikan dengan sebaik-baiknya adalah Bapak sudah menyampaikan secara publik. Saya akan datang kalau diminta. Saya akan sampaikan. Masalah tadi disampaikan bahwa harusnya kan dengan tadi Bang Azam bilang harusnya dikasih itu mungkin pada waktu ditun atau Sidang berapa kali nggak pernah hadir, Bang. Siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, Bang? Juga begitu. Gak bisa, Bang. Nggak bisa Abang menuding sesuatu. Kalau merasa punya negarawan, nggak usah sampai begitu Bang, lah. kan udah Tunjukkan dibilang. aja lah, dipilih rakyat, semua fasilitas dari rakyat, gaji dari rakyat. Apa yang kurang sih? Rakyat yang minta. Ya. Apalagi sekarang pasal 17 itu sudah dianulir, di-keep. Ya. Pasal 18 ayat 2 itu sudah harus menunjukkan gitu loh ya. Belum lagi putusan 105 gitu loh. Bapak Kalau hadir MK. sebagai warga negara yang memiliki hak. Semua orang yang difitnah, even agama pun melarang. Itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, sehingga apa? Ya terusin aja kalau mau berdebat dan sebagainya silakan aja. Tapi kita akan fokus pada persoalan ini. Saya setuju dengan Bang Refli tadi bilang kita fokus aja ke substansi. Iya, tinggal kita support aja. Nanti kita lihat. Kan seperti ini sederhana sekali persoalan ini. Jadi buat saya malam ini saya harus luruskan tadi yang disampaikan sama Pak Refli. Bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya sudah terbukti. Kenapa saya bilang sudah terbukti? Karena sudah ada penetapan tersangka dan sudah diproses semua. Masalah ada orang yang tadi saya bilang, saya ulang sedikit. Ini menyesatkan ini. Ini menyesatkan secara ilmu hukum ini. Nanti saya berikan kesempatan. Nggak bisa. Ini menyesatkan. Jangan. Nanti saya berikan kesempatan. Pembuktian itu forumnya adalah pengadilan. Penetapan Belum ada tersangka putusan itu loh. adalah Nanti sangkaan saya berikan kesempatan. atas perbuatan berdasarkan Bukan berarti unsur delik tersangka yang itu diatur salah. dalam pasal. Oke. Jadi kalau pengacara Pak Jokowi mengatakan ini sudah terbukti, apanya yang terbukti? Oke. Ya, uang P19-nya aja belum dipenuhi oleh saya berikan Polda Metro kesempatan. Jaya. Ya, kok. terbukti bahwa- Janganlah saudara menyesatkan publik gitu loh. Enggak. Memberikan pemahaman hukum kepada Enggak. publik itu harus sesuai Oke, dengan cukup. regulasi yang berlaku. Terbukti- Jangan pakai asumsi. Enggak, terbukti bahwa apa yang kita buat aduan dan laporkan itu bisa diproses. Kalau kamu bilang itu tidak bisa diproses, laporannya silakan. diproses iya, tapi jangan menggunakan diksi terbukti. Diksi terbukti itu adalah Layak diproses gitu ya? pembuktian Bukan. pidana material Bentar, terhadap saya bantu, pasal-pasal yang saya mau disampaikan. Layak diproses. Tidak. Ini terbukti bisa pengacara bisa Pak diproses. Jokowi Kenapa saya ngomong bilang begini, begitu? kacau ini penegakan hukum di Republik Gini, ini. Bukan bicara soal terbukti kebenarannya, tapi Bukan. terbukti bisa diproses. Bisa diproses. Materialnya Oke. belum. Karena- Kan menyesatkan bukan kalau kebenaran. seolah-olah terbukti itu Karena- adalah Ini perbuatannya diklarifikasi, terbukti. sudah diklarifikasi. Ah, itu nggak benar. Karena Saya apa? selaku kuasa hukumnya Mas Roy keberatan terhadap pernyataan Silakan. kuasa hukumnya Pak Jokowi Silakan. yang tidak legal, yang tidak sesuai dengan aturan Silakan. perundang-undangan yang berlaku. Saya ingin mau menyampaikan bahwa kan tadi disampaikan, wah itu harusnya nggak begini. Saya mau bilang, saya bisa buktikan itu bisa diproses. Terbukti bisa diproses. Bisa diproses. Bukan terbukti kebenarannya. Tadi disampaikan diminta ijazah bla bla, legal standing aja nggak bisa masuk, bagaimana mau diproses? Ada, kan udah dilihat, ini ngelihat kok. Palsu. Ya, makanya kan masih terus bilang palsu kan? Ya memang palsu Ya kan? gimana? Nah makanya sehingga Rismon bilang asli. apa yang saya sampaikan di sini Kacau, kan, Kak. selama itu tidak sesuai dengan kita pengen, nggak ketemu. Sehingga ketika kita ingin melakukan pertandingan, kita yang menang doang pengennya. Nggak Jadi sederhana begitu. itu aja. Sehingga Nggak saya ingin begitu luruskan di sini, ini. ya kita ikuti aja episode berikutnya. Baik. Kira-kira gitu. Nanti kalau ada menyebut Pak Jokowi lagi, saya berikan kesempatan nanti untuk berimbangan. Siapa terakhir? Ya, Bang. Sekaligus closing statement ya. Oke, Mas Silakan. Aiman. Oke. Sebenarnya sesi ini jauh lebih berkualitas. Saya pengennya kita berdebat hukum gitu ya. Saya menantang pengacara Pak Jokowi dan Bang Rasman.
seperti yang tadi dipancing oleh Bang Refli. Perkara ini harus kita baca dalam perspektif hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang disampaikan Bang Refli tadi, itu dua-duanya masuk. Dari sisi pembuktian, dari sisi materialnya, belum ada pembuktian apa-apa. Bahkan tadi pengacara Pak Jokowi mengatakan, ini terbukti. Ya terbukti itu bahwa prosesnya, LP-nya diterima, diproses, ada penetapan tersangka. Itu maksudnya bukan pembuktian. Itu bukan bahasa terbukti. Terbukti itu adalah diksi hukum. Penggunaan diksi hukum itu mengandung arti. Pembuktian itu adalah pembuktian terhadap perbuatan. Dan cara pembuktian itu cuma satu forumnya, pengadilan. Nah sekarang saya ingin kembali kepada aspek formil. Bagaimana Anda mau mengatakan ini sudah terbukti? P19-nya aja sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Bang Rasman pernah membantah pernyataan saya di salah satu podcast. Bahwa siapa itu Sang Haji itu mengatakan bahwa berkas perkara klaster 2 itu sudah melampaui batas waktu. Memangnya dia siapa? Saya memang bukan siapa-siapa. Saya bukan aparat penegak hukum yang punya otoritas seperti penyidik dan kejaksaan. Tetapi saya punya ilmu hukum karena saya juga adalah bagian dari advokat. Silakan Bang Rasman kalau mau bantah pernyataan saya. Pertama, ya, pasal 138 KUHP yang lama ayat 2. Penyidikan tambahan berdasarkan P19, ketentuan batas waktu hukum acaranya hanya 14 hari. Kalau kemudian kita juntokan kepada KUHP yang baru, pasal 61 ayat 3, ketentuan hukum acaranya sama. Penyidik hanya diberikan batas waktu 14 hari. Pertanyaannya, dipenuhi enggak oleh penyidik Polda Metro Jaya? Tidak dipenuhi. Apa konsekuensinya? Tanggalnya disebutkan. Ya, konsekuensinya adalah berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, maka terhadap penyidikan tambahan yang melampaui batas waktu 14 hari ada dua. Pertama adalah dilakukan pengembalian berkas perkara dengan P20. Atau yang kedua, SPDP-nya dikembalikan juga berdasarkan P20. Saya punya bukti, saya akan buka. Kalau Bang Rasman mau berdebat dengan saya akan buka bukti-bukti legalnya gitu. Bagaimana kejaksaan di tahun 2026 dengan KUHP yang baru ini banyak mengembalikan berkas perkara dan SPDP ketika penyidik tidak melaksanakan penyidikan tambahan 14 hari yang diatur dalam KUHP. Saya bisa buka di sini kalau mau. Tapi saya minta ada tantangan nggak dari mereka? Kalau ada tantangan dari mereka, saya buka ini. Kan Bang Rasman mengatakan mengkritik saya. Sang Haji siapa mengatakan batas waktu 14 hari kemudian berkas perkara harus dikembali? Bukan saya yang katakan. Aturan perundang-undangan mengatakan demikian. Dan kebijakan dari kejaksaan juga mengatakan demikian. Ini yang disebut dengan administrasi penanganan perkara pidana. Kita tidak bicara material seperti yang tadi, oh ini diubah, ini ijazah asli atau palsu. Kita juga tidak bisa bicara material kalau formilnya nggak kuat. Karena hukum formil adalah hukum landasan hukum untuk menegakkan hukum material. Kalau formilnya aja nggak jelas, bagaimana kita bicara material? Sekarang dengan KUHP yang baru, Mas Aiman, kejaksaan adalah pengendali perkara atau disebut dengan dominus litis. Berkas perkara ini kuncinya ada pada kejaksaan. Maju atau tidak gitu ya? Ya, karena bukan penyidik yang akan membawa berkas perkara ini ke pengadilan. Kenapa berkas perkara P19 itu sampai hari ini belum juga dituntaskan oleh penyidik Polda Metro Jaya? Dugaan saya dua. Pertama, memang buktinya kurang. Kedua, petunjuknya banyak. Makanya kemarin Mas Aiman dia kan diperiksa juga sebagai saksi tambahan. Apa relevansinya? Mas Aiman, Bang Karni Ilyas, kemudian konon juga nanti ada Garuda TV. Loh ini cuma selembar ijazah, sudah ada 120 saksi yang pernah diperiksa di Polda Metro Jaya. Kemudian setelah didalami oleh jaksa peneliti berkas perkara berdasarkan P19 dan basisnya adalah SPDP yang dikirimkan penyidik kepada kejaksaan. Setelah dilakukan penelitian, berarti penyidik belum mendapatkan gambaran yang meyakinkan bahwa berkas perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan di peradilan.
Makanya kemudian dia kembalikan dengan banyak sekali petunjuk. Kalau 120 saksi, ya Anda butuh berapa lagi saksi gitu loh. 700 barang bukti. Menurut saya satu-satunya perkara di Republik, sependek pengetahuan saya dalam perkara pidana, yang saksinya hampir ratusan orang, cuma perkara selembar ijazah yang diduga palsu. Coba kita lihat perkara pembunuhan, ya, atau perkara sianida yang kuasa hukumnya adalah menantu Pak Firmanto. Mertua. Berapa? Mertua. Mohon maaf. Mertuanya. Berapa saksi yang diperiksa di pengadilan? Nggak sampai 100. Padahal itu membuktikan satu perkara pembunuhan 340 KUHP itu dengan susah payah. Ini kan saksi berarti sebutan. 120 tambah Mas Aiman lagi, tambah Bang Karni lagi. Jadi nanti di pengadilan ini berapa bulan? semua akan dihadirkan. Lah iya itu Kalau saya kan tanda tangan, kalau nanti ada nggak usah dihadirkan kan sudah sesuai misalnya. artinya setiap saksi yang diperiksa itu berarti berita acara pemeriksaannya akan diuji dalam persidangan. Semua berita acaranya. Semua keterangan dihadirkan saksi atau tidak dihadirkan? Iya. Saya nggak kebayang tuh satu saksi berapa lama. Ya Ini ratusan makanya saksi. cuma selembar ijazah kok. Nah itu nanti akan dibacakan semua tuh ratusan saksi tuh. Ya harus karena itu sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Oke. Kami sebagai kuasa hukum akan menggali sedalam-dalamnya semua keterangan saksi ahli yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Kita uji dalam fakta persidangan. Itu Mas Aiman. Jadi menurut saya memang perkara ini secara hukum acara pidana berdasarkan KUHP, berdasarkan pedoman Kejaksaan nomor 1 tahun 2026, berkas perkara ini seharusnya sudah gugur dan dikembalikan SPDP-nya. Karena gini, esensi pengembalian SPDP Mas Aiman, berarti perkara itu putus hubungan dengan Kejaksaan. Oke. Baik. Karena Kejaksaan terlibat dalam perkara pidana itu dimulai dari SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, kemudian nanti Kejaksaan menindaklanjuti SPDP itu dengan keluar P16. P16 itu adalah kode surat Kejaksaan, yaitu Kajari atau Kajati menunjuk jaksa peneliti yang nantinya akan menjadi jaksa penuntut umum dalam memeriksa berkas perkara. Kalau SPDP dikembalikan, berarti pintu Kejaksaan tertutup dan berkas perkara itu sudah bisa lagi dibawa ke pengadilan. Karena yang bawa perkara ke pengadilan hanyalah jaksa penuntut umum, bukan penyidik Polda Metro Jaya. Baik. Nanti saya berikan kesempatan pada Bung Abdul Haji terakhir ya. Saya sarankan kalau bisa 2 menit. Kalau kan terlalu malam, bisa sampai subuh kita di sini. Udah jam 11 ini. Ya, Oke. Bang Singkat aja Aiman. silakan. Kalau bisa 2 menit. Tapi saya nggak bisa paksakan karena dari awal saya lupa untuk menyampaikan. Jadi nggak adil kalau saya paksakan. Silakan. Iya, kalau Tapi bisa saya 1 imbau menit, untuk 2 saya menit 1 menit maksimal. aja Bang Aiman. Oke. Gini, perkara ini kan terlalu liar. Pengacara dari Pak JK ya, Pak Iya, Yusuf Kalla. terlalu liar, ada orang juga yang terlalu abu-abu, tidak punya sikap yang strike, tegas gitu kan. Nah, terkait dengan Pak JK, kita tahu bahwa Pak JK adalah negarawan. Beliau tokoh bangsa, sekaligus guru untuk kita semua. Padanya tempat banyak orang berdiskusi, belajar dan meminta nasihat. Beliau tidak saja berbicara tentang isu nasionalisme dan kebangsaan, tetapi telah melampaui sekat negara. Beliau sibuk soal agenda-agenda kemanusiaan. Untuk itu bagi beliau tuduhan atau isu dana dibalik mempersoalkan ijazah Pak Jokowi sebenarnya adalah hal yang remeh-temeh. Tapi karena ini soal reputasi beliau dan supaya tidak liar kemana-mana, secepatnya laporan ini ditindaklanjuti nanti. Pengadilan maksudnya? Laporan yang nanti seandainya laporannya Pak JK untuk oke. ditindaklanjuti agar ditahu siapa pelakunya, intelektualnya siapa yang mengorkestrasi ini, tujuannya untuk apa dan apakah mereka punya kepentingan untuk membenturkan Pak JK dengan Pak Jokowi. Kita tahu Pak JK dan Pak Jokowi pernah berpasangan memimpin Republik ini. Sekali lagi itu harapan dari kami. Pak JK tidak mau terlalu lama dalam isu ini sebab beliau lebih mencurahkan dan mendharma baktikan waktu beliau untuk agenda-agenda kemanusiaan ketimbang hal yang remeh-temeh seperti ini. Sekian, terima kasih. Oke, baik.
Bung Rasman mau menjawab tadi sekaligus? Terima kasih. Saya berharap kepada para pemirsa, terutama yang ada di ruangan ini, bahwa kalau dianggap sependapat dengan teman-teman semua, ya silakan bertepuk tangan, tidak masalah. Tapi jangan menganggap bahwa yang pihak sana yang benar, dulu kami yang salah. Ini kan untuk standing position. Ya. Dan saya jaga soal itu, Bang. Ya, saya akan terima tegur kasih mereka. Adinda Aiman melakukan itu. Ya. Kemudian saya ini kepada Bung Refli dan Adinda Abdul Ghaffur Sangaji. Ya, saya kira kita ini sama-sama paham hukum. Kalau saya alamatkan pernyataan ini kepada Bung Refli, kebetulan abang saya, jauh sebelum kita tampil di RCTI Rakyat Bersuara ini, kita sudah 9 tahun yang lalu sudah bareng-bareng. Jadi tidak mesti seseorang yang duduk dalam satu dialog atau talk show, dia menjadi kuasa hukum dari seseorang. Karena Bung Refli pun dulu sering menjadi pengamat dan praktisi hukum. Jadi tidak ada yang salah di itu, saya kira. Dan kita bersyukur Rakyat Bersuara tampil, karena kalau kalian saja yang berbicara nggak menarik. Harus ada yang berbeda pendapat, dan kamilah yang membuat menarik itu agar orang mencari kebenaran. Ya, kebayang nggak kalau kalian saja yang diundang terus nggak ada ini? Ya udah, kalau kalian bilang itu asli, kalau kalian palsu, suka-suka kalian. Nah, tadi kalau ada orang yang berbeda dengan pikiran yang logik juga, hargai dong. Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa bukan kita tidak sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Adinda Abdul Ghaffur Sangaji, paham. Tetapi sekali lagi dalam prakteknya, saya mengatakan itu, dalam prakteknya bahwa ada banyak kasus-kasus P19 itu bolak-balik bahkan tahunan. Dan itu terjadi kepada saya. Jadi saya belajar teori tapi juga memahami dan mengalami praktek. Fakta empirik saya dengan seorang pengacara untuk bisa P21 Adinda itu 1 tahun 1 bulan. P21 ya. Nah, jadi kalau ada protes di situ, ya silakan kalian lakukan. Salurannya ada gitu. Saya hanya menyatakan itu. Lalu kemudian kalau rekan kita Firmanto mengatakan bahwa sudah diuji di lab krim, sudah ada verifikasi, sudah ada pernyataan dari Gajah Mada, ya, kemudian tetap dikatakan juga palsu. Terus kepada siapa kita mau percaya? Saya pernah dilaporkan ijazah palsu. Begitu ngomong yayasan, rektor, dekan, lalu kemudian diperiksa, dihentikan. Lah, sekarang harus bagaimana? Siapa yang melaporkan, dialah yang akan membuktikan. Maka begitu kalian katakan palsu, lalu kemudian Pak Jokowi keberatan bahwa itu adalah fitnah, maka dia buktikan itu adalah fitnah. Salurannya di mana? Di pengadilan. Nah, kalau kalian mengatakan itu palsu, ya laporkan ijazah Pak Jokowi palsu, bawa barang buktinya. Maka kalau kita berbicara tentang sesuatu yang tidak original, yang tidak genuine bahasa Bang Refli, maka akan sulit mengatakan yang bukan genuine menjadi genuine. Saya tidak ahli spesialis kandungan misalnya. Bagaimana saya bisa memahami seorang anak yang ada dalam perut ibu atau rahim, laki-laki atau perempuan? Kalau saya tidak ahli di bidang itu. Nah, saya kalau bicara pernyataan dari Bung Rismon yang paling dahsyat, Adinda Aiman, apa kata Rismon ke saya? Bang, tolong tanya ke Roy Suryo. Ada nggak satu saja jurnal dia? Atau buku dia? Loh, ini kan pernyataan dia ke saya. Iya. Tapi saya nggak bohong Yang dia soal ijazah. terbitkan, yang katanya ahli Udah gugur telematika. itu. Orang bohong ijazahnya Ya. udah gugur itu. Udah nggak usah. Oke, dan itu disampaikan kepada saya. Saya akan sulit menyampaikan sesuatu yang kalau orang tidak ahli di bidangnya. Dalam ajaran agama, idza wusidal amru ila ghairi fantazirsa. Apabila kamu salah dalam memilih seseorang atau mempercayai seseorang, maka tunggu masa kehancurannya. Loh, saya menyampaikan jangan kalian soraki orang. Kalian ini dulu bareng-bareng. Arif ini bareng. Rismon ini bareng.
Rahmat ini bareng. Sekarang antara kalian saling hantam-menghantam. Kami ini orang yang standing posisinya beda sama kalian. Harusnya yang koreksi diri kalian, bukan kami, bos. Jadi, saya hanya ingin katakan berikutnya adalah bahwa pencerahan ini akan Anda serang saya pribadi. Saya tidak kenal Anda. Anda tidak ada urusan dengan saya. Ini closing atau apa ini? Orang nggak punya legal Bukan. standing ini. Saya bicara di sini. Di dalam administratifnya tidak bisa menerima Iya, ini nggak punya legal standing nih, Rasman nih. sebagai kuasa hukum. Mau bicara dengan kuasa hukumnya. Anda belajar di mana? Sanksi ini sekarang? administratif baca. Ya, Anda orang lulusan mana Anda? Pembekuan. Ya. Lah, Yang ini namanya pembekuan itu bersidang yang tidak boleh, Bapak. dong. Menerima Baca. klien boleh, klien saya masih Tidak banyak boleh puluhan. sedang menerima Mana sanksi sih Anda ini? pembekuan Oke, ini secara closing administratif. Anda Tidak sarjana bisa hukum menerima nggak? kuasa hukum, apalagi ke pengadilan. Anda sarjana hukum nggak? Salah ini. Wah, sarjana hukum Sarjana saya. hukum. Saya advokat. Oke, kalau advokat, dari mana Anda mengatakan saya tidak boleh terima klien? La ilaha illallah, tahu. Oh, la tidak ilaha ada illallah. sanksi administratif Oke, perdebatannya nggak ketika akan ada selesai malah. pembekuan. Oke. Tidak ada satu Semua pun sudah klausul tahu yang tentang melarang hal itu. saya menerima klien. Sanksi administratif. Saya masih dampingi klien di kejaksaan, Perdebatannya nggak akan selesai. dampingi Oke. klien di kepolisian. Silakan dengan Ya. pendapatnya masing-masing. Sudah ya. Oke. Makanya kalian ini kalau sudah tersudut nyerang pribadi. Klien saya masih banyak, besok saya ada. Oke, Pak. Besok saya ada di Polres Jaksel, Anda dampingi. Saya nggak saya mendampingi klien. Kalau besok ada gimana? Kalau besok saya diterima gimana? Gimana Anda ini? Nanti kan bisa digugat. Nggak, kita nggak usah Aduh, berdebat sini. aduh. Kalau seandainya nanti ada sesuatu yang Jadi- kan bisa digugat. itu akan ditanya mana basnya. Justru itu. Makanya biarkan masing-masing punya teori masing-masing, punya keyakinan masing-masing. Iya. Kalau seandainya nanti ada sesuatu yang memang tidak sesuai, kan ada gugatan selanjutnya. ada Silakan. pembatalan. Iya. Oke, silakan Jadi lanjut. jangan dipersepsikan masyarakat menjadi negatif. Ya. Nah, iya betul, Bang. Maksud saya ini kan selalu diserang pribadi. Padahal bos, saya ini sebenarnya ada yang nitip. Sampaikan aja, Man. Contoh, dari ijazah Jokowi kedugaan perselingkuhan. Apa saya jawab? Saya tidak mau masuk di ranah itu. Karena itu bukan yang baik menurut saya. Karena itu adalah salah satu upaya untuk merusak nama baik seseorang. Saya tidak mau lakukan itu, bos. Tapi ngomong juga dia. Iya, gimana sih? Itu yang tadi YouTube hoax saya tadi. baru DWA oleh Bang Egy Sujana. Ya, Bang, maksudnya tadi yang Itu hoax tadi Ya, sudah jelas. hoax. Yo. Oke. Lalu Bang Egy WA. Man, dia nonton ini. Bang Egy. Iya. Oke, salah Bang buat Egy Bang bilang, dia bilang Dinda, sampaikan ke rakyat bersuara bahwa saya tidak pernah menerima uang dalam bentuk hal kecil, besar, sedang dan atau apapun namanya. Itu adalah fitnah dan itu juga dikuatkan oleh Adinda Syarif sebagai ajudan Jokowi. Kata Bang Egy. Barusan nih, tadi kan barusan disebut. Oke. ada WA-nya nih. Ya. Jadi teman-teman semua, kalian ini saya sudah bilang, dulu kalian bersama, sekarang kalian berbeda. Kami tetap pada jalur kami. Teman kalian yang datang ke kami dan kami menganggap ini bagian dari kami. Jadi kami menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Nah, closingnya ini adalah begini. Oke, singkat. Saya tidak ingin perdebatan ini, Adinda, menjadi kebencian di antara kita. Karena sejatinya menurut saya, seorang ilmuwan, berulang-ulang saya katakan, bahwa dengan banyaknya suara-suara sumbang, banyaknya dukungan suara kalau dia tanpa difaktakan, itu yang saya sebut dengan fakta sunt potentiora verbis. Banyak kata-kata tidak membuktikan dan terpatahkan oleh satu fakta yang menjadi data material dari sebuah perkara. Jadi barangkali itu dari saya, Adinda Aiman, dan saya mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Saya tidak ingin ada, jujur klien saya tadi merasa tidak nyaman Adinda, karena dia datang ke sana mau klarifikasi lalu kemudian hampir jadi dorong-dorongan. Maka besok insya Allah saya akan menempuh jalur hukum sesuai dengan keinginan klien kami untuk melaporkan Michael Sinaga di Polres Jakarta Selatan. Saya mau tahu apakah saya diterima sebagai kuasa hukum atau tidak. Ini yang kaitan yang sebelumnya ya? Ya, bukan yang ini. Oke. Dan bukan juga dari rakyat bersuara. Oke. Jadi yang kami ambil dokumennya adalah dokumen elektronik bahwa ada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi saya masih bisa mendampingi klien di kejaksaan, di kepolisian dan lain-lain. Adapun persidangan sejak dibekukan saya belum pernah
menangani perkara yang sampai ke persidangan. Bapak juga lawyer. Dalam 100 perkara, belum tentu satu ke persidangan. Jadi bagi saya, ada waktunya saya komplain, ada waktunya saya protes, ada waktunya berita acara sumpah saya perjuangkan. Tapi hari ini saya belum lakukan itu. Jadi mari kita hargai privasi masing-masing. Saya berdoa semoga ijazah ini cepat dibawa ke pengadilan dan kebenaran akan terungkap agar tidak gaduh lagi di negara ini. Terima kasih. Baik. Bu Michael silakan sekaligus. Ya itu kan tadi nyebut-nyebut nama saya, jadi saya bilang aja. Silakan Anda laporkan. Ya kalau laporan Anda diterima, ya baguslah. Ya kan? Biar kita uji apa sih pencemaran nama baik. Apa sih nama baik yang tercemar. Apakah makan-makan bareng Gibran itu mencemari nama baik? Apakah mengirim surat ke Pak Jokowi itu mencemari nama baik? Berarti menurut Anda Pak Jokowi dan Mas Gibran itu cemar dong. Nah ini kita nggak tahu nih, dia yang mau melaporkan silakan aja melaporkan. Oke, nggak usah dijawab Bang. Tapi kembali lagi, saya ingin meluruskan ya supaya kita juga mulai melanjutkan investigasi yang tidak selesai kemarin karena adanya Lebaran eksekusinya Pak Bonatua ini masih belum jadi. Ya, jadi saya mau memfokuskan lagi masyarakat ke Bonatua. Di mana ada 5 ijazah yang didapatkan, tapi semuanya tidak ada tanggal legalisirnya. Saya punya nih 9 contoh legalisir ijazah dari universitas lain, semuanya ada tanggal legalisir dan seterusnya. Makanya dipertanyakan terus, makanya kata Bang Refli tadi, kita jadi mempertanyakan terus. Ya kan? Kalau semakin banyak data-data yang jelas, clean and clear, tinggal tunjukkan ijazah dan seterusnya, kita nggak akan cari-cari. Tapi kok setiap kali kita mencari, ketemunya yang nggak jelas. Ya kan? Maka ini dan yang akan dieksekusi besok itu adalah surat keterangannya Mas Gibran. Besok sidang KIP maksudnya? Bukan. Ini ada waktu 14 hari untuk Kemendikdasmen mengeksekusi putusan KIP yang sudah diputus kemarin bahwa surat keterangan Gibran Rakabuming Raka itu adalah data publik. Boleh dibuka dan akan diberikan kepada Pak Bonatua Silalahi. Kita tunggu, kita doakan. Terima kasih Bang Rasman sudah mendoakan bahwa ijazahnya akan muncul. Saya juga mendoakan ijazah Pak Jokowi dan ijazah Mas Gibran segera muncul. Terima kasih, itu aja dari saya. Bung Arief Iksan silakan. Ini saya bacakan tadi Rismon telepon saya. Kemudian barusan dia telepon saya. Tadi bilang apa? Saya bacakan WA dulu ya, WA-nya. Dia bilang janji mau kesini nanti satu waktu. Ya, dia bilang ada pembeli membeli satu buku, tetapi membayar 5 juta. 4,9-nya itu donasi. Nah, donasi itu ditransfer bendahara saat itu Hana ke Mikael tanpa manajemen tahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, enak aja dia bilang suruh. Itu bukan receh bos, ini fakta. Ya, terus jangan bilang-bilang receh. 1 triliun 1.000 rupiah kalau penyalahgunaan. Ini Rismon ya, ini Rismon ya. Kemudian dia bilang lagi. Gugat saja secara perdata. Enak saja dia bilang surat itu ide saya. Padahal dia yang ingin ke Solo dapat duit karena iri dengan Egy Sujana. Itu ya kan. Dan kemudian dia telepon saya, dia bilang saya akan setelah semua selesai, saya akan podcast menjelaskan semuanya. Terkait semua, semuanya. Semuanya dia bilang dari itu. Kemudian Pak Bang Eman penjelasan dan klarifikasi saya walaupun tadi ditayangkan tidak semuanya, tapi itu bisa agar publik tahu. Mendapat gambaran bahwa semua yang saya omongin tadi ini benar apa adanya. Yang diomongin oleh Mikael Negara itu bohong semuanya. Kemudian sebagai warga negara yang baik, saya akan menempuh jalur hukum. Saya serahkan ke tim juru bicara saya dan lawyer saya untuk melakukannya. Bung Rasman, Ya. Kemudian saya berharap penjelasan saya ini juga bisa mencerahkan masyarakat atas tuduhan-tuduhan yang dilaporkan ke saya. Ya kan, jadi jangan disangkut-pautkan dengan Rismon RJ. Saya ikut terbawa-bawa juga. Ya kan, terpisah dengan Bung Rismon. Saya terpisah, tapi persahabatan saya dengan Rismon tidak bisa dipisahkan. Bang Arief, Bang Arief, katanya Rismon akan apa? Kalau dia minta Pak Jokowi. Saya selesaikan dulu ini. Enggak, tanyakan dulu ke Rismon. Dia pernah mengatakan dia siap mati kalau dia minta maaf ke Jokowi. Itu maksudnya apa?
Maksudnya apa? Ya, kemudian Ya. saya jelaskan lagi ya. Gini. Jadi Saya ngatur di sini, jangan Anda. Oke, silakan. saya menghimbau sebuah pihak untuk tetap mengedepankan etika dan objektif serta menghormati proses hukum yang akan berlaku. Demikian Pak Iman. Oke, baik. Ya, Bang jujur Iman. itu indah. Saya mau tanya 1 detik aja, atau 2 detik sama Pak Arief. Boleh Saya mau nggak? tanya Pak Karena Arief. ini jadi nggak imbang nanti. Enggak, aku mau tanya Saya dulu. tanya dulu, boleh nggak? Udah, kasih aja. Oh, Iya, kasih, aku mau oke. tanya sama Pak. Singkat aja, singkat. Iya. Oke. Pak Arief, aku mau tanya, apa tujuan Pak Arief ajak saya mau gabung sama Pak Rismon dan Pak Arief waktu di MK? Loh, siapa yang ngajak? Saya tidak pernah ajak itu. Tidak pernah. Ini Bapak saksi sudah mulai saya. menulis lagi, Pak. Tidak pernah. Ada saksinya Sudah kamu mulai nggak? nulis lagi. Ada saksinya kamu nggak? Kita kan duduk berdua Pak Arief. Tidak ada. Pak Irwan, ayo ikut di barisannya kami, Pak Rismon. Ada apa tujuan itu, Pak? Pentingnya Aku apa nggak mau. Itu pentingnya apa? Saya nggak tahu apa tujuannya dia mau ajak saya, Pak. Iya. Karena cuma tanya dia. Nggak, kenapa itu menjadi penting maksud saya? Pentingnya karena hari ini kan Pak Arief yang kami tahu selama ini di barisan kami, Iya. kita bersama-sama. Oke. Tiba-tiba mereka dan Pak Rismon kok sudah mengarah ke... Ya, terus apa kaitannya dengan mengajak Anda itu? Iya, itu saya mau tahu, cari tahu ada apa dengan ajakan seperti itu Oke. kepada teman-teman yang ada di sini Nanti aja, dalam nanti. barisan. Setelah selesai ini kalian berdua. Nah, itu. Terima kasih, Pak Iman. Pak Iman itu ada perlu saya jawab. Pak Iman. Oke, lanjut. Silakan. Sekarang dari Bung Adi Asman, ya. Enggak dong. Bang Rismon, Bang Roy dulu. Oh saya? Oke, ada banyak jadi jangan dipotong ya. Yang pertama saya ingin jelaskan apa yang disampaikan Michael tadi soal surat keterangan. Jadi surat keterangan dari Kemdikbudrismen ini yang besok ini adalah dokumen publik harus dibuka. Maksulkan itu juga, kita nggak bicara maksulkan dulu ya. Tapi artinya surat keterangan ini pun diakui oleh orang namanya Inalim. Kalau Inalim protes silahkan. Itu surat keterangan apa maksudnya? Surat keterangan bahwa Gibran itu telah menyelesaikan grade 12 setara SMA. Oke. Inalim sendiri mengatakan dalam wawancara dengan si Irjan, surat ini salah. Karena di Australia memang saya dan Pak Agus waktu itu menemukan tidak ada yang namanya grade 12. Dan Gibran itu jelas tidak lulus SMA. Udah, itu clear udah. Itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, ya. Saya tadi sampaikan yang disampaikan Pak Refli tadi betul. Kenapa kita bisa menjelaskan pasal ini salah? Bang Aiman dan semuanya, saya ikut yang serta membuat undang-undang ini. Saya masuk dalam tim akademiknya. Ini adalah pasal undang-undang untuk dokumen elektronik, untuk perjanjian elektronik. Bukan untuk orang memidanakan orang, makanya pasal hukumannya tinggi. Karena ada orang memalsukan dokumen yang tadinya dokumen palsu dianggap asli. Misalnya surat tanah. Tadinya palsu, diedit di pasar pramuka atau ijazah diedit di pasar pramuka, kemudian dianggap asli. Jadi ini jelas-jelas salah. Cacat benar kalau ini akhirnya digunakan. Makanya saya tetap pada kesimpulan, dokumen ini memang jelas 99,9% palsu. Dan saya katakan, ketika gelar perkara yang ada di Polda Metro Jaya, itu benar-benar bahkan Rismon pun waktu itu dia bilang, udah melotot kayak gitu katanya. Keluar itu juga mengatakan palsu, Mas. Palsu karena ini watermark. Setelah dari Polda maksudnya? Setelah dari Polda. Oke. Kalau sekarang setelah tanggal 11 Maret dia berubah, dia otaknya kena rotasi atau kena apa itu, ya itu terserah dia. Dan itu sudah dibuktikan juga dengan tadi dokumen yang disampaikan oleh Michael. Tidak hanya Pak Bonatua, tapi juga Bon Jovi. Dan kemarin saya menyertai Bon Jovi keluar dari KPU. Ya, bahwa dokumen yang menyertai ijazah ini pun boncos semua. Ya, ijazah SMA-nya fotokopinya nggak ada, ya, yang dari KPU. Surat keterangan mediknya nggak ada. Dan kalau kita lihat dari 5 ijazah ini, ada 2 yang benar-benar sangat palsu, yaitu apa yang keluar dari KPUD Solo. 2 ini adalah fotokopi, bukan legalisasi basah. Fotokopi yang sama tahunnya, dan ini diturunkan dari tahun yang sesudahnya. Dulu tahun 2005 dan 2010 tidak begini Mas Aiman. Jadi artinya ini sudah banyak betul dokumen-dokumen yang palsu. Makanya kita jelas kalau tadi ditantang ke persidangan, ayo aja karena sudah jelas. Dan itu kenapa semakin dibelokkan. Saya tahu pasti pembelokan ini adalah dengan cara kita dibelokkan ke hoax kayak gini.
Termasuk dibikin channel, kemudian tadi insert investigasi dan lain sebagainya. Insert celebrity. Insert celebrity, ya. Kemudian dibelokkan kayak gini itu untuk supaya kami itu tidak sampai ke ujung ke soal ijazah. Termasuk soal ini, maka saya mendukung penuh tim dari Pak JK untuk kemudian melaporkan. Karena dengan melaporkan sekali lagi nanti akan diteliti, akan ditelaah. Hoax ini dari mana sumbernya? Dengan sumbernya dari mana ketemu? Makanya orang-orang kayak si Thoyib Fanani ini ya, pimpinan dari Ceboker Nusantara ini yang YouTube-nya coba lihat nih, isinya hanya soal-soal, maaf ini, soal-soal ya ini esek-esek lah ini ya. Kemudian semua ini 3 tahun yang lalu. Itu kenapa dia direkrut jadi ketua Ceboker Nusantara ya jelas. Karena otaknya kayak gitu. Tapi Bang Aiman, makanya sekali lagi, saya tidak heran ya dengan adanya penyusup-penyusup kayak gini ya. Saya selalu katakan bahwa yang banyak penyusup itu ada. Maka Bang Aiman jangan pakai wayang yang gede. Enggak lah, wayangnya kecil aja sekarang ya. Kecil pun tetap namanya wayang. Nih penyusup nih namanya Sengkuni. Sengkuni itu memang sudah ada di dunia pewayangan. Sengkuni ini itu memang disusupkan ke dalam. Dan kemudian dia menjilat, memberontak. Dan ironisnya, Sengkuninya sekarang sowan. Waduh, sowan kepada Petro. Maka ini makin membuat bumi gonjang-ganjing. Karena langit kelap-kelap. Ya, karena apa? Karena jelas betul bahwa yang namanya Sengkuni itu adalah pengkhianat. Dan saya kasihan kepada Sengkuni ini, Bang Aiman dan teman-teman semua. Kenapa? Nah, ini kita lihat. Ya, jadi ada yang namanya tulisan-tulis oleh Lukas Luarso. Yaitu apa? Jin Ifrit. Wah, Jin Ifrit dulu yang sowan ke dia tuh 2 tuyulnya. Ini 2 tuyulnya. Sekarang 3. Tapi perhatikan gambar tuyulnya. Yang satu, ini ada 2, senang tuyulnya. Karena apa RJ dan SP3-nya keluar. Yang satu gigi jari. Karena SP-nya sampai dengan malam ini tidak keluar. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bang Iman. Kita diajarkan mengenai peradaban dan budi pekerti dari orang tua dan juga dari sekolah kita. Dia katakan ada ceboker, cebok itu kan konotasinya sangat luar biasa kotor. Ya memang congornya begitu. Omong ini nggak boleh ngomong gitu. Jadi, Mas Aiman, saya protes. Ini harusnya boleh ini KPI harusnya protes. Tapi saya ngomong congor boleh. enggak. Loh, nggak boleh kalau ngomong congor itu nggak boleh, Pak. Nggak bisa. Itu bahasa Jawa. Enggak, congor itu bahasa Jawa, artinya mulut yang sangat kasar. Enggak. Ini protes ini di KPI harus memprotes tidak. Udah, nggak boleh ini. Ini nggak boleh, udah. Kalau ceboker boleh. Udahlah. Ini nggak boleh, ini kasar banget ini. Kalau diartikan ke bahasa Jawa itu sangat kasar. Sangat kasar, maka nggak boleh peringatkan. Ini harus diperingatkan. Ceboker itu juga dia harus tarik. Oh nggak apa-apa, nggak ceboker siapa? Nggak ada masalah dia. Cingur aja nggak apa-apa. Cingur. Ya, cingur silakan. Memang cingurnya begitu. Iya, cingurnya dia begitu. Ya, jadi itulah. Kalau dia mau berkata kasar sama kita, ya dia fine aja. Kalau kita ngomong melawan dia, pasti dia akan teriak-teriak. Inilah ciri-ciri dari Roy Suryo itu. Jadi ada pertanyaan juga, kan dia selalu mengatakan bekas presiden. Wah, saya ada perbandingan bekas narapidana sama bekas presiden. Yang saya mungkin meminta kepada pemirsa, manakah yang lebih baik, manakah yang berguna, dan manakah yang telah berkontribusi untuk negara ini. Bekas napi, bekas narapidana, atau bekas presiden. Pembohong itu, jelas kan itu pembohong. Ya. Nggak negarawan. Jadi kamu juga apa? Kita lihat ya? Apa yang dilakukan ya selama ini oleh Roy Suryo itu ya itu hak dia, silakan saja. Tapi kan pemirsa ataupun publik yang menilai apa yang dilakukan itu. Saya kembali lagi, bekas napi atau bekas presiden yang telah membangun negara ini selama 10 ngomong tahun aja salah. dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Terminologinya salah. Napi itu masuk LP, masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi siapa yang pernah masuk lembaga pemasyarakatan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Sampai bertemu lagi di Rakyat Bersuara berikutnya. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan ini bukan satu ikhtiar kami untuk terus kemudian menjaga demokrasi dan juga mencari kebenaran. Sampai jumpa, saya Aiman Wicaksono. Salam.